Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Indriani, NIM 11201056, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas MA 20B3. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Hatta Fahamsah, SSY MSc, dengan mata kuliah Manajemen Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang petunjuk syariah tentang manajemen, guna memenuhi tugas ujian tengah semester manajemen syariah. Petunjuk syariah tentang manajemen. 1. Manajemen bagian dari syariat Islam. Apa yang diatur dalam agama Islam itu adalah berdasarkan syariat Islam, aturan yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad telah menyatakan dalam hadisnya, yaitu sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan atau tepat, terarah dan jelas. Itqan di sini maksudnya arah atau tujuan pekerjaan itu jelas. Ini merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Organisasi memerlukan manajemen. Apapun bentuk organisasi itu, ia memerlukan manajemen. Suatu kelembagaan seperti institusi, pemerintah atau perusahaan, bahkan rumah tangga sekalipun akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik. Contoh masalah dalam manajemen syariah, yaitu kita punya undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam, undang-undang tentang lingkungan hidup. Namun karena manusia-manusia yang berwenang memberi izin pengelolaannya dan yang berkewajiban mengawasi pelaksanaannya lebih mendahulukan keuntungan ekonomi, sehingga ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. 3. Perilaku dalam manajemen. Jika setiap orang yang terlibat kegiatan dalam manajemen syariah meyakini dan menyadari tanggung jawab dan konsekuensi logisnya, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak akan terjadi perilaku KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Az-Zarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surah Az-Zarah ayat 7-8. Dalam konteks ini, manajemen syariah berbeda dengan manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan lepas dari nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Hal ini yang juga membedakan manajemen syariah dengan manajemen konvensional adalah setiap aktivitas atau kegiatan dalam manajemen syariah selalu diupayakan menjadi amal soleh dan pelakunya bernilai ibadah. Ada 3 syarat dalam melakukan manajemen syariah, yaitu 1. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Tata cara pelaksanaannya sesuai syariah. 3. Dilakukan dengan penuh kesungguhan. 4. Sistem yang dijalankan manajemen syariah adalah sistem yang menjadi pelaku-pelakunya berjalan baik, tidak mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan. Sistem manajemen yang baik itu antara lain dapat dilihat dari bagaimana mengatur mekanisme dan hubungan kerja antara unit-unit yang ada dalam organisasi itu secara teratur dan terkoordinir. Ada dalam kontrol, pengawasan, pimpinan saling bersinergi membentuk kekuatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sebagaimana suri tauladan kita pada masa kemakmuran Umar bin Abdul Aziz. Di era kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah dinasti Umayyah mengutus seorang petugas mengumpulkan zakat, Yahya bin Sa'id, untuk memungut zakat ke Afrika. Pada era itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan. Semua rakyatnya hidup berkecukupan. Kemakmuran umat ketika itu tak hanya terjadi di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam, seperti Irak dan Basrah. Jadi, manajemen syariah itu selalu mengatur suatu organisasinya agar mencapai hasil yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin menjadi seorang pengusaha, maka kita harus paham syariat Islam terlebih dahulu. Indikator moral dalam manajemen syariah. Manajemen syariah adalah perilaku terkait dengan nilai-nilai keimanan, di mana
Dalam pelaksanaannya terdapat indikator nilai-nilai moral yang harusnya diterapkan agar kinerja manajemen suatu organisasi dapat berjalan secara tepat dan benar. Di antaranya, A. Kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seorang nazir itu tidak boleh lupa bahwa apapun yang ia lakukan dalam menjalankan tugasnya, ia tidak pernah luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. B. Komitmen yang tinggi pada kejujuran. Jujur adalah kesucian nurani yang memberi kejaminan terhadap kebenaran dalam berbuat segala sesuatu. C. Komitmen yang tinggi pada amanah. Amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada seorang yang berorientasi syariah merupakan penghargaan moral yang teramat mahal. Mungkin hanya ini materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.